Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Arif Nugroho selaku pengampu matkul Entrepreneurship. Perkenalkan, saya Zahra Amalia Faradita selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang bisnis Sushi Roll Prasmanan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Di sini ada Roma Donatul Fitria, Putri Iriani, dan Genoveva Fulgendaja. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Genoveva. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sushi. Sushi adalah hidangan tradisional Jepang yang terdiri dari nasi yang diberi cuka dan dipadukan dengan berbagai bahan perlengkapan seperti ikan, makanan laut, sayuran, atau telur yang menarik dan bervariasi yang akan gemari oleh semua kalangan usia. Kata sushi sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti asam, yang merujuk pada cuka yang digunakan dalam nasi. Di sini juga ada visi misi. Visi menjadi pionir dalam menghadirkan informasi sushi bersamaan modern dan lezat, bervariasi dan terjangkau, serta menjangkaukan lebih banyak masyarakat di Indonesia. Sedangkan misi menggabungkan cita rasa tradisional Jepang dengan sentuhan kreasi akal, memperluaskan jangkauan melalui berbagai saluran distribusi, dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar yang ingin kami tuju yaitu ada pengunjung CFD, Car Free Day yang sedang berolahraga salah satunya, kemudian pekerja kantoran, kemudian anak sekolah yang ingin mencari sarapan di pagi hari, dan pecinta jajanan kuliner. Yang berikutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, dijual di pagi hari sebagai menu sarapan sehat dan praktis serta harga yang terjangkau dan juga menyenangkan untuk orang-orang yang tidak sempat memasak ataupun membuat sarapan di rumah. Yang kedua, membangun brand awareness tentang produk yang dijual melalui platform sosial media dan mendaftarkan mitra seperti GoFood ataupun Seafood. Yang ketiga, memberikan variasi olahan topping sushi yang menarik dan menjaga kualitas produk. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah dengan memberikan rekomendasi rasa untuk konsumen. Yang kelima, mencari lokasi usaha yang strategi seperti area sekolah, kantor, pusat pembelanjaan kuliner, atau area yang ramai. Juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Next, analisis SWOT, strengths, kekuatan, produk unik dan menarik. Sushi Roll dengan aneka topping menawarkan variasi yang luas dan menarik bagi konsumen, terutama generasi muda yang menyukai makanan dengan tampilan menarik dan rasa yang beragam. Kedua, ketersediaan bahan baku. Bahan baku untuk membuat sushi ini relatif murah dan mudah untuk didapatkan. Ketiga, margin keuntungan yang lebih tinggi. Bahan baku sushi tidak terlalu mahal sehingga memungkinkan untuk memberi harga yang kompetitif dan tetap mendapatkan margin keuntungan yang cukup tinggi. Yang keempat, modal usaha yang relatif kecil. Dengan modal kurang dari 500.000 sudah bisa membuka usaha karena dibuat di rumah sehingga dijual dalam keadaan siap dijual dan tidak menggunakan alat khusus yang mahal untuk membuatnya. Dan yang terakhir, tren makanan sehat. Sushi dianggap sebagai makanan yang sehat karena terbuat dari bahan dasar nasi dan rumput laut, sehingga sesuai dengan tren gaya hidup sehat yang semakin populer. Next, di sini ada weakness atau kelemahan. 1. Persaingan yang ketat. Bisnis kuliner, terutama makanan Jepang, memiliki persaingan yang sangat ketat, baik dari restoran besar maupun usaha kecil lainnya. Yang kedua, umur simpan yang singkat. Karena memiliki umur simpan yang sangat singkat, sehingga dalam berjualan sushi membutuhkan manajemen stok yang baik untuk menghindari pemborosan dalam produksi. Dan yang terakhir, potensi alergi. Bahan sushi seperti seafood bisa menyebabkan alergi pada sebagian konsumen. Dan di sini juga ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan kelas menengah. Meningkatnya kelas menengah di Indonesia membuka peluang pasar yang lebih besar untuk produk makanan berkualitas seperti sushi. Kedua, tren makan di luar rumah. Kebiasaan masyarakat Indonesia yang sering makan di luar rumah juga menjadi peluang bagi bisnis kuliner seperti sushi. Dan yang terakhir, pengembangan menu. Terus berinovasi dengan menciptakan topping dan menu-menu baru dan unik dapat menarik minat konsumen yang sudah bosan dengan menu yang itu-itu saja. Threats atau ancaman. Di sini ada perubahan tren konsumen. Selera konsumen terus berubah, sehingga bisnis sushi harus terus beradaptasi dengan tren terbaru. Lalu ada munculnya pesaing baru. Munculnya pesaing baru dengan konsep yang lebih menarik atau harga yang lebih murah dapat mengancam keberadaan bisnis. Di sini ada struktur bisnis. Bisnis ini dijalankan oleh 2-4 orang owner. Yang pembagian tugasnya yaitu antara lain membuat dan menyiapkan produk jualan di rumah,
lalu kemudian menjualnya berupa produk jadi yang siap ditawarkan dan dijual ke konsumen. Di sini owner 1 membuat, kasir 1 mengatur keuangan. Owner 2 membuat, kasir 2 pemasaran. Dan owner 3, 4 membuat, melayani, maintenance, pemasaran digital, dan pengelolaan sosial media. Lalu di sini ada hasil penelitian. Lokasi penjualan dapat membuka gerai meja kecil di pinggir jalan tempat orang-orang berolahraga atau CFD saat weekend. Dan saat weekday bisa berjualan di dekat area sekolah atau kantor. Kemudian, lama waktu yang dibutuhkan untuk bisnis UMKM sushi prasmanan ini dapat memiliki penghasilan yang stabil, berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, peluang tersebut dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor sebagai berikut, yaitu seperti yang pertama ada lokasi usaha yang strategis seperti di area sekolah, kantor, pusat kuliner, event, atau area ramai juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian dari kualitas produk. Dengan rasa yang enak, tampilan yang menarik, dan bahan-bahan yang segar akan membuat pelanggan kembali dan merekomendasikannya ke orang lain. Kemudian ada dari strategi pemasaran, yaitu dengan melakukan promosi yang efektif melalui media sosial, program loyalitas, atau kerjasama dengan pihak lain yang dapat mempercepat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada pemisahan omset dan keuntungan. Nah, untuk persentase pembagian keuntungan yaitu 50% untuk penggunaan pribadi dan 50% digunakan untuk pengembangan usaha yang bisa digunakan untuk biaya pemasaran iklan digital, guna membangun brand awareness, peningkatan jumlah produksi dan kualitas produk, penambahan karyawan atau pindah ke lokasi yang lebih bagus dan strategis, dan lain-lain. Apapun itu yang akhirnya dapat menunjang karir bisnis menjadi lebih maju. Nah, kemudian ini ada dokumentasi penemuan, yaitu ini adalah gambaran kira-kira representasi bisnis kami. Kami akan membuat sushi prasmanan dengan bentuk seperti ini, dengan bentuk yang lucu-lucu, dan jika dijual di sekolah mungkin anak-anak akan sangat tertarik dengan bentuknya, dan yang pastinya harganya kami jual dengan murah dan affordable, tapi dengan kualitas yang bagus tentunya. Nah, jadi kesimpulannya, sushi prasmanan menawarkan konsep kuliner yang menarik dengan menghadirkan berbagai jenis sushi dalam format makan sepuasnya. Konsep ini tidak hanya memberikan pengalaman kuliner yang beragam, tapi juga memberikan nilai ekonomis bagi konsumen. Dengan varian rasa, bahan, dan gaya penyajian, sushi prasmanan mampu menarik minat berbagai kalangan masyarakat, baik pecinta makanan Jepang maupun yang baru mengenal sushi. Jadi, secara keseluruhan, sushi prasmanan ini merupakan inovasi dalam dunia kuliner yang memadukan cita rasa, fleksibilitas, dan kemudahan bagi para konsumennya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga presentasi proposal bisnis kami bisa menjadi referensi yang bagus untuk menjadikan ide bisnis yang menguntungkan. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.